Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Kamila. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 7 akan melakukan wawancara asesmen bimbingan konseling Islam bersama narasumber kita kali ini. Nah, sebelum itu kita perkenalan dulu dengan narasumber kita kali ini. Silahkan. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Imran Safiuddin. Saya di sini selaku mahasiswa bimbingan konseling Islam berkuliah di UIN Setan Tulung Agung. Kebetulan saya di sini di semester 5 dan domisili saya di Tulung Agung juga, tapi rumah saya di Sawo Campur Darat, jadi agak sedikit jauh dari kampus, lumayan peket gitu biasanya ngomong gitu Mbak ya. Untuk perkenalannya seperti itu ya. Nah, langsung saja kita ke pertanyaan pertama ya Mas. Bisa diceritakan sedikit tentang diri Mas Ibnu ini seperti apa sebagai mahasiswa di kampus UIN 1 ini? Oke, kalau diri saya mungkin saya seperti mahasiswa biasa. Saya seorang yang mahasiswa semester 5 yang dikebut dengan tugas UAS, project terus dan lain-lain. Tapi yang mungkin agak bisa melatar belakangi saya untuk bisa bertahan sampai saat ini mungkin ya dengan adanya yang pertama, saya juga melewati semester-semester sebelumnya. Jadi saya juga mahasiswa yang pernah di semester 1, yang kebetulan di semester 1 itu sangat struggle sekali, yang mana saya dulu juga bersekolah di MAN. Jadi dari UIN ke MAN itu lumayan struggle-nya, terutama ketika mungkin saya sebagai mahasiswa di semester pertama itu dihadapkan dengan adanya teori-teori barat yang notabene di mana itu sering kita gunakan dengan teori-teori timur atau teori dari Islam sendiri. Tapi kalau ketika di UIN, terutama di BKI, meskipun kita menguasai Islam tapi juga mempelajari dengan teori barat, itu yang membuat saya struggle terutama di semester 1 di mahasiswa semester 1. Tetapi dengan adanya itu mungkin saya ini orang yang bisa dikatakan tidak mudah menyerah lah, karena ya kalau menyerah saya tidak akan sampai semester 5 buktinya. Dan di sini yang bisa saya ceritakan, mungkin saya juga anak pertama, jadi juga tumpuan keluarga juga nantinya. Dan di sini kenapa saya memilih jalur pendidikan tidak bekerja, karena memang dari latar belakang hidup saya sendiri itu memang di pendidikan, dan keluarga saya juga mengarahkan ke pendidikan. Ayah saya mengarahkan ke pendidikan, ibu saya, dan yang menjadi latar belakang saya untuk mengambil kuliah itu terutama di bimbingan konseling Islam. Kenapa di BKI? Saya memang seorang yang sangat suka terhadap humaniora, artinya saya bukan orang yang saintifik. Saya mengakui saya itu bukan orang yang pandai menghitung, terutama saya bukan orang yang suka terhadap angka, tapi saya lebih suka terhadap deskriptif. Artinya saya di sini memanfaatkan kelebihan atau kesukaan saya itu sebagai orang yang humaniora. Saya orang yang suka bersosial, ya katakanlah extrovert lah. Saya itu sangat extrovert sekali. Jadi itu yang bisa memandang saya untuk apa sih ilmu yang cocok untuk ini. Akhirnya saya bisa terjun di bimbingan konseling Islam. Seperti itu untuk sangat cocok sekali ya dengan prodi Mas Ibnu saat ini. Bisa dibilang cocok bimbingan konseling Islam itu. Nah, dalam masa semester 1, 2, 3, dan 4 sekarang 5 ini kan pasti ada masa sulitnya ya. Nah, apa masa sulit yang benar-benar sampai mengubah cara pandang Mas Ibnu ini terhadap dunia, terhadap kehidupan ini? Oke, kalau masa sulit itu saya rasa setiap orang melewati hal itu, bukan saya saja kan. Tapi masa sulit itu mungkin sangat terjadi itu di semester 1. Ya tadi seperti saya bicarakan itu, di semester 1, bahkan sebelum transisi dari SMA ke kuliah. Jadi itu saya juga melewati masa sulit. Sebelum di semester 1 yang saya lewati di transisi itu, saya di sini kan ada 3 bulan gitu peralihan itu antara setelah kelulusan menengah atas ke jenjang perkuliahan. Di 3 bulan itu saya sangat struggle sekali. Di situ saya merasa krisis identitas yang pertama, terus saya merasa di sini
saya hidup mau ngapain ketika kuliah itu masih belum tahu nih arahnya mau kemana, karena ya pendidikan sendiri pada waktu itu kan harus daftar di SPAN-PTKIN, terus ada daftar di SNBP, ada di SNBT dan lain-lain, bahkan kedinasan saya juga pernah daftar di situ. Jadi di situ saya mencari identitas saya yang sebenarnya itu sangat-sangat merasa kesulitan sekali. Ya kan saya mikir kayak ini hidup ini apakah standarisasinya hanya sekedar pekerja atau standarisasinya hanya sekedar labeling terhadap orang gitu loh. Itu yang sangat saya alami di hampir setengah tahun, karena 3 bulan itu bersihnya di 2 bulan sebelumnya itu kan sudah libur gitu. Nah itu saya sangat sekali, saya depresi, bahkan di rumah nggak ngapa-ngapain, terus orang tua juga semuanya bekerja di pendidikan, di ini itu, sedangkan saya melihat dunia itu kayak seakan-akan ini saya cuma di rumah nih, ngapain juga di rumah. Terus itu akhirnya di titik itu saya memandang bahwasannya ada satu momen saya bukan dihantam sih, kayak fakta itu menghantam saya. Di situ banyak sekali pengumuman yang ketika saya daftar ini itu banyak sekali pengumuman yang muncul ya, dan di pengumuman itu ada sebuah pepatah yang dilontarkan oleh ibu saya waktu itu, kayak dia itu berkata kayak ya kamu boleh daftar dimanapun itu, kamu boleh menaungi apapun yang kamu inginkan, tetapi orang tua itu juga punya pilihan. Orang tua saya sebagai ibu itu sudah menuruti apa yang ingin kamu lakukan di masa transisi ini. Saya menuruti itu semuanya, saya menghantarkan kamu kemanapun itu, tetapi di sini hasilnya kurang maksimal semuanya. Memang saya akui di situ saya kurang maksimal, akhirnya banyak yang ketolak. Akhirnya pada waktu itu ibu saya ngomong, ini sudah waktunya orang tua untuk membimbing kembali. Jadi di situ titik tolak saya. Di semua larang buana saya di daftar ini itu, orang tua mengikuti saya, orang tua mengikuti apa yang mau saya. Setelah ketika semua ketolak itu, baru orang tua datang kepada saya, ini sudah waktunya orang tua untuk membimbing kembali. Ini ada jalan, kamu nggak mau kesini lah. Akhirnya saya coba masuk di UIN, dan disitulah saya memandang bahwasannya kita punya pilihan boleh, tapi ketika dunia itu berbicara, itu masih ada orang yang di balik kita itu untuk memperharapkan itu gitu. Akhirnya di situ saya mencoba untuk berpikir lagi, ya karena kan kita sebagai anak muda itu kadang pikirnya pragmatis gitu ya. Kita daftar, harapannya setelah daftar bisa sukses, ini itu bisa selesai dengan finansialnya ketika daftar ini, daftar itu. Nah, itu ternyata tidak bisa. Ternyata harus ada pemikiran bahwasannya proses itu perlu gitu. Kita tidak, untuk mencapai hal itu mungkin harus melewati hal ini, untuk mencapai ini mungkin harus ini terlebih dahulu. Jadi yang membuat lagi-lagi orang tua yang bisa membuat menyadarkan saya terhadap berpikiran terhadap proses itu. Tidak semuanya itu harus berupa uang, tidak semuanya itu harus berupa cepat. Semuanya itu butuh terhadap adanya langkah-langkah yang harus dilewati. Seperti itu terkait perjalanan hidupnya. Apalagi kita sampai di semester 1 ketika itu. Di situ saya masih perang terhadap pikiran saya yang kenapa saya tidak bisa lolos di situ, kenapa saya harus di sini. Itu masih perang sekali di situ. Dan yang membuat akhirnya saya bisa bertahan di semester 1 awal ya, balik lagi itu pada waktu itu ada sebuah momen itu saya terhantam dengan adanya teori pada waktu itu. Karena kan pada awal-awal itu kita belajar terhadap kayak teori BK, terus asas BK dan lain-lain. Nah ternyata di BK itu ada sebuah teori person center waktu itu yang mengatakan saya kayak apapun itu kembali pada dirimu sendiri. Sekarang kamu sudah ada di sini, apakah kamu akan tetap jiwamu itu berada di luar? Sedangkan faktanya kamu sudah melewati di lingkaran ini, seperti itu. Akhirnya pada waktu itu ya saya mencoba untuk menerima, mencoba untuk belajar lebih dalam lagi terkait teori-teori yang awalnya saya tidak pernah sama sekali tahu terhadap teori-teori tersebut. Karena di sekolah menengah atas juga notabene di Kemenang juga akhirnya kebanyakan ya teori-teori Islam, terus terkait tentang Islam. Tapi ketika di UIN ya memang Islam, tapi kan masih ada corak barat yang harus kita pelajari. Nah di situ
struggle-nya itu sangat-sangat membuat saya tuh harus belajar ekstra, terus belajar terhadap mungkin kemampuan bahasa Inggris juga harus diasah, terus terkait membaca karena saya itu minus sekali terhadap membaca. Kebetulan saya pernah tes terhadap kemampuan belajar itu memang saya itu terhadap terindikasi atau terlabeling belajar saya itu di visual bukan di reading. Jadi di situ saya sangat nggak bisa sekali ketika dihadapkan di buku-buku itu tebal-tebal sekali gitu. Ini gimana? Sedangkan di DBK mungkin teman-teman yang di awal sudah mempelajari itu ada bukunya Pak Prayitno yang setebal ini, mungkin mengasah BK sebanyak itu saya harus membaca itu. Jadi ini kok gini ya, akhirnya ya saya paksa akhirnya bisa komandan kita di bahwasanya proses itu perlu juga gitu. Nah, dari beberapa masa sulit atau tantangan besar itu tadi, bagaimana cara Mas Ibnu ini menjaga agar diri Mas Ibnu itu tetap stabil meskipun menghadapi tekanan dari luar maupun dari dalam diri Mas Ibnu sendiri? Oke, untuk stabil mungkin keluarga sih yang buat stabil. Jadi sibuk apapun saya pasti akan ada waktu dimana saya itu balik ke kehidupan real saya ya katakanlah kalau sekarang me time itu sangat membuat stabil terhadap tekanan-tekanan itu. Ya katakanlah ketika seminggu saya kuliah dengan 6 hari pembelajaran dan situ benar-benar di-push sekali, ya pasti saya di hari minggunya itu akan balik ke rumah untuk bagaimana untuk menstabilkan, mereset kembali, recharging kembali. Nah itu yang membuat saya bisa stabil sampai sekarang gitu. Nah, dari Mas Ibnu sendiri, adakah sifat atau kebiasaan yang Mas Ibnu ini pelajari karena pengalaman hidup yang sudah Mas Ibnu lalui ini? Sifat yang dipelajari, mungkin itu tadi sih, sifat yang awalnya itu saya tidak bisa berpikir terkait proses. Ya itu saya sangat menyadari hal itu. Dari SMP mungkin karena saya dibesarkan di lingkungan pendidikan dan memang SMP, SD saya itu berada di yayasan saya sendiri, yang membuat itu saya itu terlalu dimanja di situ. Kayak apa-apa ya udah di backup ini, apa-apa ya udah di backup itu. Jadi nggak merasakan apa artinya tentang proses, ya merasakan bagaimana strugglingnya. Akhirnya ya membuat saya mengubah pola itu ya di kuliah dan di menengah atas di Man sendiri. Di situ saya mengetahui bagaimana proses. Sifat yang pragmatis saya rubah menjadi konstruktif. Bagaimana memandang itu dari awal, bukan langsung ke tengah atau ke hasilnya, seperti itu. Oke. Nah, dari pengalaman Mas Ibnu tadi tentang keluarga, juga diajarkan tentang proses bagaimana di hidup ini kan. Nah, terus juga di lingkungan perkuliahan, bagaimana hal itu membentuk kepribadian Mas Ibnu yang sekarang ini? Oke, untuk membentuk kepribadian saya sekarang, mungkin saya bisa mengatakan bahwasanya saya itu berkembang di banyak sekali tuntutan sosial. Bukan satu orang, dua orang, tapi sosial yang menuntut itu. Karena kita hidup di desa ya, karena hidup di desa itu tuntutan terhadap sosial itu sangat banyak sekali. Yang pertama itu, dan yang kedua yang membuat saya menjadi sekarang itu ya karena ada tuntutan itu, saya akan harus ada pembuktian. Jadi yang membuat hidup saya tidak pernah katakanlah hidup saya nggak pernah putus terhadap harapan, itu yang membuat saya menjadi sekarang. Itu yang mungkin sebenarnya itu katakanlah itu hal yang buruk ketika dipandang sebagai dari sisi konseling dan kesehatan mental. Itu sangat buruk sekali karena kita harus damai terhadap diri sendiri, kita tidak boleh menghiraukan tuntutan. Tapi saya memandang hal itu sebagai bentuk positif, karena dengan adanya tuntutan itu saya memandang mungkin kalau saya tidak dituntut seperti ini, saya tidak akan jadi yang ini. Itu yang akan membuat saya itu akhirnya mensyukuri terhadap tuntutan itu semuanya. Seperti itu sih. Oke, itu tadi wawancara dari
kelompok kami dan juga jawaban dari Mas Ibnu ya, sangat bagus sekali dan termotivasi ya jadinya bahwa kita harus menghargai proses gitu kan ya. Terima kasih untuk wawancara kali ini Mas Ibnu. Sekian dari kami kelompok 7 untuk wawancara kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.